Selamat malam Pak Iwan, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada malam ini kami ingin mempresentasikan hasil akhir dari proyek yang telah kami lakukan, yaitu yang berjudul perancangan database Microsoft Access pada UMKM di Pangsit Asi. Next. Berikut merupakan table of content, yaitu dimulai dari kami mereview kembali progres yang telah kami laksanakan, kemudian executing the project, yang ketiga adalah monitoring dan controlling the project, yang keempat adalah tahap evaluasi, yang kelima adalah tahap closing, dan yang keenam adalah conclusion. Next. Berikut merupakan previous progress project yang telah kami laksanakan, yaitu dimulai dari about the project, yaitu tentang objek UMKM yang kami pilih telah kami laksanakan, kemudian PMLC, yaitu kami menggunakan model linear, dan team of project, yaitu terdapat Joanne sebagai business system engineering, terdapat saya sendiri, Femilo Vetasari sebagai business analyst, terdapat Jocelyn Him sebagai project manager, kemudian ada Jenita Misya sebagai process co-manager, dan ada Marcela Susanti sebagai product co-manager. Next. Ini merupakan kesimpulan dari progres yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama dari scope of project, yaitu telah kami laksanakan, dimulai dari identifikasi goals project, kemudian object project, yaitu UMKM yang kami pilih, kemudian identifikasi output dari project, yang keempat itu adalah bentuk tim project dan tentukan project manager telah kami laksanakan, kemudian ada perancangan output project, dan yang terakhir itu adalah implementasi output project kepada UMKM. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Jocelyn Him. Baik, selanjutnya adalah tentang project planning, rencana tentang project kita. Yang pertama adalah resource of project, sumber daya apa aja yang kita pakai, yaitu ada people, equipment, dan teknologi. Terus ada timeline project kami. Yang pertama adalah pemilihan UMKM, terus dilanjutkan dengan penentuan project, terus perencanaan project, pelaksanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kemudian kita ada juga melakukan komunikasi tentang project kami, yaitu dalam bentuk 3 meeting 1, meeting 2, dan meeting 3. Terus tentunya kita harus ada komitmen juga dalam melaksanakan proyek ini. Yang pertama profesional, terus kita harus bisa menerima kritik dan saran, menjaga keamanan data customer, efisien dan efektivitas, dan yang terakhir memecahkan masalah. Kemudian ada pemangku kepentingan, stakeholder yang terlibat dalam proyek kita, yaitu yang pertama customer atau owners dari UMKM ini. Yang kedua project manager, ketiga project teams members, keempat project sponsor, eksekutif dan konsultan yaitu Pak Iwan. Terus budget of project kami ada 2 dengan lisensi dan tanpa lisensi. Terus ada schedule of project kami, dimulai dari planning, research, prototype production, testing, quality assurance, implementation, follow up, dan yang terakhir adalah documentation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcela. Baik, selanjutnya adalah getting resource to project. Yang pertama itu preparing equipment. Jadi kami mempersiapkan peralatan terlebih dahulu agar memudahkan untuk melakukan project ini. Selanjutnya ada RACI. RACI itu adalah dari kepanjangan dari responsible, accountable, consulted, informated. Selanjutnya adalah distribution text. Jadi ini adalah tugas-tugas yang sudah kami bagikan dan sudah kami selesaikan semuanya. Ini adalah tabel RACI yang kami buat, bisa dilihat. Baik, selanjutnya adalah project activity and risk management. Yang pertama, quality of project. Quality of project ini adalah fitur table, fitur query, fitur form, fitur report. Terus selanjutnya adalah communication of project. Yang pertama, kami melakukan meeting pertama pada tanggal 23 Februari 2024, meeting kedua pada tanggal 24 Februari 2024, dan meeting ketiga pada tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya adalah design of project. Yang pertama adalah main menu. Jadi main menu ini yang kami punya sebelum kami revisi. Selanjutnya adalah tabel, lalu ada query, report. Jadi itu adalah desain dari project kami. Selanjutnya adalah creating Microsoft Access. Yang pertama kami akan membuat tabel dulu, baru lanjut ke form, baru ke query, baru ke report. Selanjutnya adalah risk management, yaitu kesulitan berbagi data, keterbatasan stabilitas, dan limited capacity. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joanne. Baik, selanjutnya adalah bagian executing. Jadi di sini yang pertama adalah kami melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk melakukan creating dan launching Microsoft Access. Dapat dilihat di sini terdapat 3 meeting, yaitu yang pertama meeting pada tanggal 3 Maret secara online, meeting kedua pada tanggal 9 Maret secara online, dan meeting ketiga pada tanggal 16 Maret secara offline. Selanjutnya kita masuk ke bagian launching Microsoft Access. Jadi dari sini dapat kita lihat terdapat beberapa tampilan dari hasil Microsoft Access yang telah kami rancang. Yang pertama itu ada menu login. Yang kedua ada menu utama. Yang kedua ada menu master data. Yang ketiga ada menu transaksi. Dan yang terakhir ada menu laporan. Oke, next. Setelah melakukan launching dari Microsoft Access tersebut, tahapan selanjutnya adalah kami melakukan internal testing terlebih dahulu. Untuk internal testing ini dilakukan oleh tim project kami, yaitu Marcela.
Dari hasil testing yang didapatkan, bahwa seluruh sistem beroperasi dengan lancar, hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap fitur dan fungsi yang terintegrasi dalam sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah kami melakukan internal testing, tahapan selanjutnya adalah kami melakukan external testing. Untuk external testing sendiri dilakukan pada tanggal 16 Maret, hari Sabtu, dengan pemilik UMKM yaitu Bapak Suwardi. Oke, next slide. Adapun feedback dan trouble yang kami peroleh setelah melakukan external testing. Yang pertama, feedback yang kami peroleh yaitu perancangan yang user-friendly karena fitur-fitur yang dirancang untuk memasukkan data sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM dan sangat mudah digunakan. Yang kedua, laporan penjualan dan pembelian sudah terintegrasi dengan fitur input data. Yang ketiga adalah keamanan data berupa username dan password. Kemudian selain feedback, kami juga mendapatkan problem, yaitu selain mendapatkan tanggapan positif dari UMKM, ada pun tanggapan berupa kekurangan setelah uji coba oleh UMKM, yaitu permasalahan manajemen inventaris yang tidak bisa diterapkan atas atau terintegrasi secara real time karena kesulitan bagi UMKM jika diukur berdasarkan HPP per porsi. Next slide. Setelah mendapat feedback tersebut, tentu kami akan membuat solution untuk UMKM. Jadi berikut merupakan solusi dari perbaikan kami untuk UMKM pada masalah persediaan. Dapat dilihat bahwa kami mengubah desain persediaan yang awalnya menggunakan harga pokok penjualan per porsi menjadi persediaan dengan penginputan berdasarkan bahan baku. Okay, next slide. Setelah melakukan perbaikan pada Microsoft Access kami juga tentu melakukan communication untuk melakukan perbaikan tersebut. Yang pertama dapat kita lihat rapat meeting pertama yang dilakukan secara offline pada tanggal 17 Maret 2024. Yang kedua yaitu meeting offline juga pada tanggal 19 Maret 2024. Dan terakhir ada meeting online pada tanggal 21 Maret 2024. Oke, next slide. Selanjutnya adalah monitoring dan controlling dari proyek kami. Dapat dilihat bahwa semua tahapan monitoring dan controlling pada proyek kami telah kami laksanakan, yaitu terdapat dari planning, design of Microsoft Access, script Microsoft Access, trial of Microsoft Access, hingga implementation of Microsoft Access. Next slide. Berikut merupakan status update dari proyek kami, yaitu dapat dilihat bahwa semua tahapan proyek kami telah terlaksanakan dan last update pada tanggal 24 Maret 2024. Oke, next slide. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya adalah evaluasi on progress. Terdapat perubahan yang signifikan ketika sebelum pemilik UMKM menggunakan sistem Access yang telah kami buat. Di sini ada kami tampilkan foto sebelum dan sesudah penggunaan Access. Ada pada sales, purchase, dan inventory. Sebelum penerapan pencatatan Access pada penjualan, di sini pencatatan UMKM masih dilakukan secara manual, yaitu di pada kertas dalam pencatatan bentuk Romawi, sehingga tidak terdapat informasi lain dari pencatatan ini. Setelah penerapan sistem pencatatan Access, pencatatan menjadi lebih lengkap, rapi, dan akurat. Dan menggunakan sistem pencatatan Access kami lebih menjamin keamanan data dan kepraktisan dalam melakukan perlengkapan data. Selanjutnya adalah purchase. Sebelum penerapan sistem Access, pemilik UMKM tidak melakukan pencatatan detail tentang pembeliannya, melainkan mereka melakukan pembelian dari perkiraan bahan baku makanan yang diperlukan dalam memproduksi makanan. Setelah penerapan, pencatatan pembelian menjadi lebih lengkap dan rapi, di mana sangat membantu pemilik UMKM dalam melihat pengeluaran setiap bulannya. Untuk inventory, sebelum penerapan, UMKM hanya melakukan perkiraan persediaan yang tersisa di dapur, sehingga memiliki risiko kehilangan bahan baku, karena mereka tidak memiliki pencatatan yang jelas. Setelah penerapan Access kami, risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sebelum diterapkan pencatatan Access menjadi lebih minimalis, di mana pemilik UMKM dapat melihat pencatatan inventory pada Access terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi pembelian bahan baku yang berlebihan dan meminimalis terjadinya kerusakan bahan baku akibat persediaan yang tersisa tidak digunakan sesuai batas waktunya. Next. Selanjutnya adalah closing on project. Setelah selesai mengembangkan fitur Access dan telah dilaksanakan uji coba internal, untuk saat ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Di sini ada kami tampilkan surat serah terima dan foto salah satu dari anggota kami dengan pemilik UMKM. Sekian dari penjelasan kami mengenai proses manajemen terhadap UMKM. Terima kasih.